Ya saya bukan orang Indonesia, apakah kemudian misalnya saya mengkritik keras karya sastra Indonesia tertentu itu pantas enggak? Gitu kan? Apa hak saya? Apakah itu orientalis? Gitu kan? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu sempat muncul di Milis, gitu kan? Persentuhan saya dengan Indonesia, gitu kan? Ya saya merasa justru penting untuk selalu memahami keterbatasannya. Gitu kan? Pada akhirnya saat saya masuk Islam itu bukan pencarian intelektual sih gitu kan. Jadi nggak kepikir juga itu terjadi seperti tarikan dari dalam aja yang tiba-tiba terjadi, tiba-tiba ada suasana pencarian itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Narasumber kita hari ini adalah pengajar di program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma, yaitu Mbak Katrin Bandel. Terima kasih sudah bersedia hadir di program Menjadi Indonesia, Mbak Katrin. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Mbak Katrin, saya pernah mendengar satu wawancara Anda di YouTube ya, bahwa ayah Anda adalah ahli siput. Iya benar. Wawancara apa itu saya lupa. Saya lupa itu wawancara apa. Beberapa waktu lalu saya pernah mendengar itu ayah Anda adalah ahli siput yang pernah meneliti siput di Bali kalau tidak salah. Di Bali dan juga di Sungai Brantas. Oh di Sungai Brantas, oke. Itu ceritanya bagaimana tuh? Jadi ayah saya paleontolog, gitu kan. Jadi dan keahliannya memang di siput. Jadi meneliti siput yang fosil maupun yang hidup saat ini. Mengajar di Universitas Hamburg, tempat saya juga dulu kuliah. Ya sekarang tentu saja sudah sepuh dan sudah pensiun ya. Nah, ya beberapa kali memang sempat penelitian ke Indonesia. Jadi siput itu memang hewan yang cukup tahan. Jadi kalau di sungai itu misalnya ikannya sudah mati tapi siputnya masih hidup. Itu berarti kemungkinan masih bisa diselamatkan. Kalau siput pun sudah mati berarti sudah parah sekali. Oh, jadi ya bisa menjadi indikator gitulah. Sejauh saya paham ya itu bukan keahlian saya. Tapi itu yang saya ingat dari penjelasan ayah saya dulu. Tapi yang mendorong Anda kemudian mempelajari sastra Timur ya, sastra Timur itu apa dulu waktu Anda muda, Mbak Katrin? Ya saya sejak remaja memang kalau tertarik sastra itu dari kecil gitu. Atau mungkin sastra kata yang terlalu hebat ya untuk usia itu ya suka baca novel. Gitu lah. Mau itu disebut novel sastra atau lebih ke novel anak-anak, novel populer gitu kan. Apapun pokoknya suka baca cerita gitu ya. Dan saya memang besar, orang tua saya tidak punya TV. Jadi tempat saya mendapatkan cerita untuk berimajinasi memang bacaan. Saya memang suka membaca, gitu kan. Dan itu kan masih ya masa sebelum ada HP dan sebagainya kan. Betul. Jadi memang itu gitu kan yang menjadi kegemaran saya. Oke. Jadi Anda waktu remaja itu berarti sekitar tahun 80-an ya? Remaja Anda usia 80 kan Jerman masih terbelah dua itu. Oh iya benar. Masih ada Jerman Barat, ada Jerman Timur ya. Itu memengaruhi imajinasi dan pilihan-pilihan Anda kemudian atau tidak? Konteks saat itu ya. Apakah mempengaruhi pilihan minat sulit dinilai ya, bukan mungkin nggak ke situ, tapi jelas itu bagian dari pengalaman saya ya, karena saya besar di Jerman Barat, tapi ada kerabat juga di Timur.
Dan misalnya saya mengalami dari kecil, nenek saya itu sering mengirim paket ke keluarga yang di timur. Kemudian barang-barang mana yang tidak bisa diperoleh di timur kemudian dikirimkan gitu kan. Karena sebagian keluarga di timur gitu kan. Jadi ketika Jerman itu terbagi dua gitu kan, habis Perang Dunia Kedua kan kakek saya juga ikut perang gitu kan. Kemudian ditahan cukup lama karena beliau agak tinggi di militer gitu kan. Dan memang ya harus diakui beliau seorang Nazi, dia memang itu yang terjadi gitu kan. Jadi setelah itu kan nenek saya akhirnya pas sebelum perbatasan itu semakin ditutup itu lari dari bagian timur ke barat dengan membawa anak-anaknya gitu kan. Itu ya ceritanya agak seru bagaimana gitu kan, bolak-balik antara itu. Jadi itu menjadi bagian dari pengalaman ya masa kecil dan remaja saya, bahwa ada dua belahan itu yang tentu waktu itu secara politik saya tidak terlalu ngerti. Saya cuma taunya di Jerman Timur itu berbagai makanan itu, jenis makanan nggak ada. Kemudian hidup lebih sulit. Pernah juga ke sana pas masih komunis. Waktu tembok Berlin runtuh kan Anda sudah remaja, mungkin sudah kuliah ya? Atau SMA? Masih SMA. SMA ya, SMA. Di memori Anda saat itu ya sebagai remaja, peristiwa apa itu? Gimana ya, saya juga nggak ingat apa ya yang ada di kepala saya. Karena saya bukan tidak mengikuti berita dan sebagainya, punya ketertarikan pada politik, tapi bukan berarti sangat memahami misalnya komunisme itu sebenarnya apa, gitu kan. Bagaimana harus bersikap gitu kan terhadap Jerman Timur itu dan sebagainya. Saya rasa saya belum sampai punya kesadaran itu di waktu itu. Di saat remaja itu. Ya, gitu. Setelah itu, ketika Anda kuliah kan negara Jerman waktu itu sudah memulai babak baru ya, sebagai Jerman yang unified, ya, sebagai Jerman yang bersatu. Nah, di kampus waktu itu keadaannya bagaimana? Sebenarnya bisa dikatakan itu ya karena saya di Barat, kan tidak terlalu banyak terasa yang berubah. Ya. Tidak banyak yang berubah. Nah, Anda memilih untuk S1 waktu itu ya? Ya padanannya S1 kalau di Indonesia. Itu apa jurusannya? Kalau di sana namanya? Jadi waktu itu sebenarnya memang tidak ada sistem S1, S2 gitu, tapi semuanya langsung ke magister, berarti setara S2. Jadi kuliahnya langsung di jurusan Bahasa dan Sastra Austronesia namanya itu. Tapi fokusnya cenderung di Indonesia karena itu jurusan yang sangat kecil dan profesornya saat itu ahli Indonesia, Pak Rainer Karle itu sudah almarhum. Beliau itu keahliannya budaya Batak, kemudian sastra gitu kan. Dia nulisnya antara lain tentang Rendra gitu kan, penelitiannya gitu kan. Jadi ya sastra modern juga. Itu berapa mahasiswa saat itu yang mengambil Cuma studi Indonesia? segelintir kayaknya, mulai bersama dengan saya mungkin 4 mahasiswa. Gitu ya, kira-kira segitu gitu. Itu yang ngambil Indonesia atau Austronesia keseluruhan? Austronesia, satu jurusan itu. Dan di dalam jurusan itu nanti bisa memilih, bisa saya fokus ke Filipina misalnya, atau saya fokus ke secara teori Pasifik. bisa, tapi kan tidak semua bahasa itu ditawarkan. Ya. Jadi Pak Karle itu juga ya sebagian tentang Malaysia, pernah menulis tentang penyair Latif Muhyiddin itu orang Malaysia misalnya. Jadi kami sedikit persentuhan juga dengan sastra Malaysia. Saya perkirakan teman-teman Anda, teman-teman sepantaran Anda kan juga tidak meminati jurusan-jurusan
dalam tanda kutip eksotik seperti itu ya. Iya. Kenapa Anda ngambil itu ketika teman-teman Anda kebanyakan bukan di jurusan itu? Kayak misalnya tadi satu angkatan 5 orang. Iya. Sebenarnya kalau dibilang berani sekali itu tidak bisa dibayangkan seperti di sini karena kan ini apa ya? Kalau di sana pertama kuliah yang dibayar hanya semacam biaya administrasi aja gitu kan, administrasi sama dapat tiket kereta buat mahasiswa ya gitu, tapi bukan biaya kuliah gitu kan. Jadi keputusan untuk kuliah itu tidak punya implikasi seberat itu, apalagi juga ganti jurusan itu selalu dimungkinkan. Jadi misalnya ya kita mulai saja terus nanti nggak cocok ya sudah pindah atau berhenti. Itu tidak terasa menjadi beban gitu. Kalau di sini beban sekali. Ya, kalau di sini kan bayar lagi, bayar gitu kan, terus bayar pas masuk dan sebagainya. Kalau di sana ya enggak gitu kan. Jadi bisa dikatakan agak asal-asalan dalam arti ya saya tertarik budaya Asia memang sejak remaja gitu kan. Itu mungkin juga karena saya pernah tertarik ke Zen Buddhisme gitu kan. Ya pencarian spiritualitas pas remaja lah gitu kan. Kemudian ya saya belajar bahasa Jepang sedikit mandiri pas masih SMA gitu. Nah, tapi kalau mau ngambil bahasa Jepang kok kayaknya kurang cocok ya gitu kan, karena yang ngambil tuh banyak. Terus saya bayangkan ya mungkin orang tuh yang mau bisnis di Jepang atau apa, saya nggak tertarik ketemu orang kayak gitu kan. Nggak tahu apakah imajinasi saya saat benar atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Mungkin sebenarnya tidak seperti itu, tapi saya bayangkan enggak tuh. Saya mau cari yang memang fokusnya ke budaya, sastra gitu kan. Ya yang pada dasarnya nggak ada guna praktisnya. Nggak ada guna praktisnya. Justru itu bagi saya menjadi syarat karena saya tuh pengen belajar itu gitu kan, budaya segala. Saya nggak pengen terus nanti gimana cari uang dengan itu, gimana bisnis dengan orang Asia gitu. Saya nggak tertarik ke sana gitu kan. Jadi pengennya ya gitu. Mungkin itu pengaruh ayah saya juga bisa jadi karena ayah saya tuh selalu kalau ditanya apa sih gunanya meneliti siput, nggak ada gunanya sama sekali, pokoknya saya senang gitu aja gitu kan. Dan itu kedengarannya melawak, tapi kan itu memang benar gitu kan, terasa gitu kan setiap kali beliau itu menulis penelitian. Itu kesenangannya gitu kan. Jadi dia asik sampai kadang mahasiswanya itu komplain karena kalau ke lapangan itu istirahat siang tuh nggak ada, berhenti makan gitu. Pokoknya lagi asik ini nyari fosil atau lupa segalanya. Ya itu passionnya gitu kan. Apakah itu ada gunanya atau tidak, peduli amat gitu kan. Kira-kira begitu gitu kan. Dan saya merasa itu teladan yang bagus, walaupun saya itu sama sekali beda minat gitu kan. Tapi saya tidak terbebani oleh perasaan bahwa ini saya harus memikirkan nanti pekerjaan gimana gitu. Ya. Walaupun ya itu mungkin privilege juga ya, karena saya besar di keluarga yang tidak kekurangan, walaupun juga tidak bisa dibilang kaya raya gitu kan. Tapi ya ayah dosen, profesor gitu kan. Ya cukup gitu kan, jadi saya nggak memang saat itu tidak memikirkan nanti cari duitnya gimana gitu, itu nggak ada gitu kan. Ya pokoknya mencari yang asik tuh yang apa. Minatnya, gitu yang diminati. Oke, akhirnya tibalah di jurusan sastra. Kemudian menulis tesis master tapi ya, sampai menulis tesis master. Jadi langsung master. Langsung master ya. Ya dulu di Indonesia juga hampir mirip seperti itu sampai tahun 80-an karena ada BA ya, gelar BA, dia nulis istilahnya sarjana muda, kemudian dokterandes ya. Di tesis master Anda menulis tentang apa? Tentang waktu itu, Putu Wijaya. Putu Wijaya, masternya. Oke. Drama Putu Wijaya. Enggak, lebih ke cerpen dan novel. Oh, cerpen dan novelnya.
waktu itu Anda mengenal Putu Wijaya seperti apa dan kenapa memilih Putu Wijaya? Waktu itu saya tidak kenal secara Personal. orangnya, enggak gitu kan. Saya kenal ininya aja karyanya saja dan saya awalnya kuliah itu saya lebih tertarik Bali dan pernah juga kuliah setahun di Bali di Udayana. Jadi ya sepertinya terpengaruh itu ya, saya juga agak lupa gitu kan. Mencari sastrawan yang Bali, walaupun sebenarnya kalau di Putu Wijaya kan unsur Balinya sudah tidak terlalu kental. Di karya-karya awalnya ada yang setting Bali dan nuansa Balinya masih kerasa, tapi selain itu kurang gitu. Tapi ya mungkin itu ya gitu kan. Pilihan saya sepertinya terpengaruh oleh itu. Gitu. Okay. Tapi setelah lulus master, Anda langsung mengambil doktoral? Iya. Langsung? Saya langsung lanjut. Langsung lanjut di Hamburg juga? Di Hamburg juga ya. Oke. Dengan disertasi? Disertasinya yang ini ya. Ini karena di Jerman disertasi wajib terbit aja sih. Tadi ada bentuk fisiknya begini. Oke. Jadi ini ya tetap tentang sastra gitu ya, tentang pengobatan gitu ya, pengobatan dan magic ya gitu kan di sastra Indonesia modern. Jadi ya banyak sekali karya yang saya pakai saat itu gitu kan, melihat perkembangan dari zaman Balai Pustaka, zaman kolonial sampai ke ya yang terbaru saat itu sih. Ini doktoral tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 ya? Oh iya, ini tahunnya 2004 ada ini. Ini tidak ada rencana untuk diterjemahkan juga? Awalnya sih rencananya begitu, tapi setelah sekian tahun belum juga terwujud, jadi kayaknya sih udah lewat momennya ya. Ya, tesis utama Anda apa di disertasi ini? Nah itu tadi saya karena ada pertanyaan itu di persiapan acara ini saya apa ya dulu itu saya udah lupa, terus saya baca-baca sedikit. Sampai heran-heran sendiri, oh itu ya dulu ya, saya lupa semua. Gimana? Apa tesis utama Anda apa di disertasi ini? Kalau tesis utama atau hasil utama ini kan saya waktu itu mulai pakai pendekatan pasca kolonial, gitu kan. Walaupun bacaan masih terbatas, karena harus diakui sebenarnya kuliah di Universitas Hamburg itu mungkin karena sistemnya kan langsung dari S1 itu yang di Amerika disebut area studies gitu ya. Jadi pendasaran teorinya pada kenyataannya sangat kurang gitu ya. Nah, itu di situ saya melihat ya hubungan antara pendekatan biomedis gitu kan, dan bagaimana itu direpresentasikan di karya sastra. Jadi misalnya karya sastra yang menceritakan dokter gitu kan, atau bagaimana orang sakit terus berobat kemana gitu kan. Kemudian ya pengetahuan lokal gitu kan, seperti ya baik yang magis-magis, yang entah orang kedukun gitu kan, ataupun gitu kan orang sakit terus penjelasannya karena disantet atau apa gitu kan. Nah gitu-gitu kan ada di karya sastra juga gitu kan. Jadi saya melihat hal-hal seperti itu gitu kan, dan melihat bagaimana ya sistem biomedis kan memang nyatanya sampai sekarang menjadi dominan di Indonesia. Kemudian di novel-novel kolonial sangat terasa memandang rendah segala sesuatu yang lokal ya, termasuk ilmu pengobatan lokal ataupun kepercayaan yang berkaitan dengan penyebab penyakit dan sebagainya gitu kan. Jadi itu terasa gitu kan. Nah di karya yang lebih baru kadang yang magis itu bisa nyata gitu kan.
bisa digambarkan sebagai sesuatu yang nyata. Misalnya kalau kita baca Ronggeng Duku Barok, itu kan digambarkan bagaimana si selintil itu gitu kan, saya tiba-tiba bisa nari tanpa ada yang ngajarin gitu kan. Terus ada juga unsur orang mencoba untuk menyantet dia dan sebagainya, dan itu digambarkan sebagai ancaman yang real, bukan sebagai tahyul gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang Anda bahas di disertasi ini. Yang saya bahas. Kalau kesimpulannya ya agak panjang lebar lah, terlalu panjang untuk diceritakan. Tapi ya itu kira-kira seperti itu. Permainannya di situ gitu kan. Dan agak beda dengan misalnya negara seperti Selandia Baru misalnya, yang itu juga negara pasca kolonial, tapi kan penjajahnya, bekas penjajahnya masih menjadi bagian dari negara itu gitu. Itu kadang-kadang pengetahuan lokalnya atau pengetahuan pribumi aslinya itu menjadi semacam ya digambarkan sebagai alternatif gitu kan, sebagai sesuatu yang dibanggakan. Itu di Indonesia jarang ditemukan hal seperti itu gitu kan. Digambarkan dua hal itu, tapi cenderung yang lokal itu sering mendapat sorotan negatif gitu kan, dan sering menjadi bagian dari budaya pop daripada dari misalnya sastra yang dianggap serius. Ya kan, misalnya di film topik santet itu kan khas menjadi bagian dari film-film murahan. Iya, film-film murahan, kan, gitu kan. Tapi gimana mengangkat itu ke karya yang lebih serius itu kan menjadi tantangan. Oke, ya. Sedangkan kalau di Selandia Baru misalnya, ya saya melihat beberapa karya ya Selandia Baru dan karya lain, yaitu dari negara lain sebagai bandingan. Itu kadang-kadang dalam karya ya, saya kurang tahu di realitasnya gitu kan. Terus ada semacam perayaan gitu kan terhadap unsur pengetahuan lokal, pengobatan lokal gitu kan, yang menjadi alternatif, yang tidak hanya mengobati badan seperti biomedis, tapi juga unsur mental, kejiwaan gitu. Setelah disertasi selesai, Anda langsung ke Indonesia atau bagaimana ceritanya dulu? Saya waktu menyelesaikan disertasi sebenarnya sudah di Indonesia. Oke. Karena kalau di sana sebenarnya tidak harus ngambil mata kuliah lagi kalau S3. Jadi benar-benar hanya nulis disertasi. Dan itu sedang dimanapun kan nggak ngaruh. Dan Anda menyelesaikan disertasi itu di sini? Ya, di Indonesia. Saya menyelesaikan, terus pulang ke sana ujian, terus lulus. Ya, dan itu juga ya itu hanya sekali itu, karena itu kan memang harus dalam bahasa Jerman dan diterbitkan dalam bahasa Jerman. Setelah itu saya lebih fokus menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi karena terasa ya bagi saya selalu pembaca itu terbayang gitu kan. Dan kalau di Jerman saya sebenarnya nggak tahu pembaca saya siapa, dan sepertinya juga memang bukan siapa-siapa ya, segelintir orang. Saya nggak pernah dapat respon apapun secara langsung. Saya nggak tahu apakah ada yang membaca buku itu atau itu memang hanya ya ada fisiknya karena wajib terbit, tapi sebenarnya nggak dibaca siapa-siapa. Itu juga saya nggak tahu gitu kan. Mungkin karena saya juga tidak terlibat di situ kan. Jadi memang itu sebenarnya terasa menyulitkan pas nulis, karena tidak terbayang ini sebenarnya saya sedang ngomong sama siapa. Dan makanya saya sampai sekarang juga tidak pernah tertarik ya untuk nulis kayak jurnal internasional itu. Saya karena nggak ada yang baca ya? Iya, mungkin ada atau tidak, tapi kan nulis itu komunikasi gitu kan. Dan saya tidak merasa gitu kan menjadi bagian dari sebuah komunitas internasional di mana kemudian saya harus ngomong sama siapa, misalnya sama sesama Indonesianis, itu bukan dunia saya gitu kan. Karena saya lebih ke
ya yang saya bayangkan sebagai pembaca ya orang di sekitar saya ya di sini orang orang sastra, ya pegiat sastra, sastrawan, mahasiswa saya yang memang bisa saya bayangkan gitu kan. Kalau sekali-sekali mungkin konteks apa saya harus bicara atau nulis ke forum yang lebih global gitu kan. Itu rasanya ya saya harus mencari pintu masuk gimana, kan banyak hal yang harus dijelaskan yang mungkin orang Indonesia udah tahu. Terus ya ini ya juga ya beda gitu kan, pokoknya beda konteks gitu kan, jadi pembicaraan juga akan beda. Tapi kan Anda sebagai pengajar ya, dan sekarang dalam 15 tahun terakhir ada rezim Scopus. Iya. Ya, gimana itu? Untungnya saya, ya ini untung, ini enggak tahu bahwa dari perspektif tertentu itu itu mungkin bagi orang tertentu akan terlihat ini musibah gitu ya, bahwa saya sebenarnya status saya kan tidak jelas karena orang asing. Untuk jadi dosen tetap di sini susah. Jadi status saya sampai sekarang ya walaupun sudah 20 tahun di sini tapi tetap sebagai dosen kontrak, jadi setiap tahun diperbarui kontrak dan otomatis saya tidak ikut mengumpulkan nilai kom, ngejar Scopus dan sebagainya. Dan juga ya tidak menjabat ya jabatan struktural dan sebagainya. Itu ya dari segi mungkin keamanan masa depan, pensiun dan sebagainya kurang mengenakan gitu kan. Saya tidak ada jaminan apapun ke depan gitu kan. Tapi dari segi minat dan suasana kerja jauh lebih enak. Karena ya saya juga tidak ada keinginan untuk menjabat kaprodi atau dekan dan sepertinya juga saya tidak punya bakat untuk hal seperti itu gitu kan. Jadi saya juga tidak yakin akan bisa menjalani itu dengan baik seandainya memang diharuskan gitu kan. Dan ya saya bisa bebas memilih menulis dan bicara dan sebagainya dimanapun gitu kan. Tidak memikirkan soal mengumpulkan kom atau dan sebagainya, tapi mana yang saya anggap relevan. Dan memang tulisan saya itu di antara ya gitu kan, kadang terbit di jurnal dan sebagainya gitu kan, sering juga di media umum. Misalnya kalau dulu kadang di kayak majalah Horizon gitu kan, atau ya media-media mahasiswa di koran ketika dulu ya koran Minggu masih menjadi tempat utama untuk wacana budaya dan sastra, itu sering di koran Minggu gitu kan, di Bentara Kompas ketika dulu masih ada lembaran itu Bentara, ya. Nah itu gitu kan yang gitu-gitu gitu kan, yang jadi otomatis kan jenis tulisannya juga ya unsur akademisnya ada, tapi unsur formal akademis yang kadang dituntut oleh jurnal, terutama di Indonesia ya, kayak harus ada catatan kaki, daftar referensi, ya ini gitu kan, rujukan yang jenisnya seperti apa dan sebagainya, itu tidak mengikat gitu kan. Dan struktur tulisannya juga bisa bebas. Berarti artinya Anda lebih enjoy menulis format tulisan ilmiah populer ya, untuk media dan untuk para bagian sastra ketimbang untuk menulis jurnal akademik internasional. Ilmiah atau gimana? Populer itu apa sebenarnya ya? Oke, misalnya gini, ilmiah populer itu kita katakan untuk tulisan yang bukan jurnal akademik kampus. Misalnya Anda kirim ke Horizon. Misalnya Anda menulis esai Bentara. Iya. Misalnya Anda kirim kan ke media. Sebenarnya ilmiah populer ya kalau kita lihat, kalau di sini kan misalnya perbedaan saya kirim ke Horizon atau saya kirim ke jurnal ilmiah kampus, kenyataannya ya kalau saat ini kondisinya di Indonesia bedanya itu ada judul pendahuluan, simpulan, temuan gitu kan, atau apalah gitu kan, kemudian
ada catatan kaki ya formal seperti itu. Betul. Dari segi isi bisa sama saja. Oke. Jadi kalau mau dibedakan itu genre tulisan yang berbeda ya gimana sebenarnya ini formalitas aja gitu kan. Kalau sebenarnya kan ilmiah populer gitu ya mungkin yang memang dari argumennya itu tidak harus ketat. Gitu kan lebih bisa dibaca umum gitu kan. Kalau itu sih ya gitu dalam arti saya menulis yang memang sebenarnya ilmiah dan diterbitkan kampus seperti buku terakhir saya ini ya gitu kan ini kajian gender dalam konteks pasca kolonial diterbitkan Sadar gitu kan. Tapi memang gaya tulis saya memang cenderung yang bisa dibaca tanpa kita punya pengetahuan teoritis yang sangat rumit. Betul. Gitu kan. Dalam arti bukan tidak ada isi itu gitu atau konteks itu, tapi tanpa orang memahami pun tetap bisa membaca. Kayaknya begitu gitu kan. Yang saya rasakan juga saya kan secara tidak sadar terbentuk cara tulis seperti itu, tapi yang saya dari respon pembaca yang saya terima ya orang merasa itu enak dibaca dan orang yang tidak kuliah tinggi juga bisa menikmati, tapi orang yang sedang kuliah dan sebagainya bisa merasakan oh ini latar belakangnya sebenarnya teoritisnya ini itu gitu kan. Tapi itu tidak demikian dominan sehingga orang merasa ini ruwet saya nggak bisa baca gitu kan. Jadi gaya tulis saya memang nggak seperti itu. Gitu. Saya contohkan ini ya Mbak Katrin, karena ini kayaknya satu-satunya buku Mbak Katrin yang pernah saya baca. Dan itu pun sudah 18 atau 19 tahun lalu ya. Ya udah lama itu. Udah lama sekali ketika saya kuliah. 2006 kalau nggak salah. Iya. Ada teman saya jurusan sastra Indonesia namanya Subhi yang merekomendasikan saya untuk membaca buku ini pada saat itu ya. Ya termasuk tadi istri saya juga mengirim iMessage ya dan mengenang buku ini dulu ketika dia baca karena di tahun-tahun 2007-2008 buku ini tuh sempat menjadi buku semacam buku setengah wajib ya. Di anak-anak FIB UI waktu itu ya. Jadi saya baru tahu. Saya bukan jurusan FIB kan ada jurusan sejarah, ada jurusan sastra ya. Ya. Saya tidak mendalami, saya hanya membaca sekilas-sekilas saja. Tapi anak-anak dari jurusan sastra biasanya sudah hatam membaca buku ini dan ngomong dengan sangat songong di kantin gitulah kira-kira. Tapi saya sudah lupa detail buku ini. Tapi saya pikir benar apa yang tadi dikatakan Mbak Katrin bahwa orang yang awam seperti saya pun awam terhadap teori-teori kesastra yang rumit seperti saya bisa menikmati buku ini, bisa memahami bisa memahami buku ini. Padahal saya tidak punya pengetahuan teori kesusastraan apapun pada saat itu. Nah, ini mudah-mudahan dicetak ulang lagi. Nggak kelihatan. Ya, ini sedang jadi sedang ada rencana penerbitan ulang karena memang banyak orang menyampaikan ya bahwa buku ini masih dicari dan sudah sulit ditemukan di toko buku. Buku ini sama buku yang kedua yang ini. Jadi ini akan disatukan bersama dengan beberapa esai kritik sastra yang lain dan jadi buku yang relatif tebal yang baru. Ini ya, insya Allah bulan depan mau sudah terbit. Oke. Ya, ini. Saya tunggu Bu Katrin. Ya. Saya ingin mendalami dua buku ini, Mbak Katrin, soal Anda menulis kritik sastra. Iya. Kritik sastra dan saya pikir buku Anda mungkin salah satu buku kritik sastra yang readership-nya lumayan luas ya di Indonesia. Terbukti dengan sudah cetak ulang 2 kali ya oleh penerbit Jala Sutra. Apa sebenarnya pesan intelektual yang ingin Anda sampaikan lewat buku-buku kritik sastra ini? Ya,
sulit digeneralisasi karena ini kan memang kumpulan esai yang lahir berbagai dari tema, ya. berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan kan memang, jadi tulisan saya banyak yang lahir dari momen tertentu, misalnya diundang bicara di mana, atau perdebatan-perdebatan yang memang sedang berlangsung di masa-masa itu, gitu kan. Ya kadang kalau dulu kan perdebatan ya lewat koran minggu atau terus kemudian lewat milis gitu kan. Ya, dulu milis ya. Ya sebelum Facebook kan gitu kan. Sebelum Facebook sama Twitter ya, milis dulu. Lewat milis gitu kan. Jadi sebagian itu topik yang memang hangat dibicarakan, diperdebatkan, saya ikut serta di situ gitu kan. Ada sebagian mungkin malah ya hal-hal yang saya minati yang mungkin agak di luar jalur umum gitu kan. Jadi dua-duanya itu ada gitu kan. Dan tapi yang paling banyak memang dapat respon orang ya yang pertama tadi gitu kan. Jadi beberapa topik yang hangat dibicarakan. Nah, yang mungkin yang paling banyak dibaca orang dan kemudian diingat orang sampai sekarang itu ya terkait perdebatan tentang Ayu Utami, Utan Kayu, Jenar Maesa Ayu gitu kan. Jadi terkait representasi seksualitas, tapi juga terkait politik sastra ya gitu kan. Nah, jadi itu gitu kan. Dan itu memang perdebatan yang cukup seru yang melewati 2 buku ini gitu kan. Itu ada sekian esai yang melanjutkan perdebatan itu gitu kan. Dan bahkan sempat melebar ke jurnal Orientierung di Jerman gitu kan. Itu kan jurnal yang dikelola oleh Berthold Damshäuser yang juga ya Indonesianis dan penerjemah yang juga sering ke Indonesia gitu kan. Jadi waktu itu Pak Damshäuser meminta saya menulis ya di sana soal Ayu Utami dan terjemahannya ke bahasa Jerman, responnya dan sebagainya gitu kan. Karena itu sudah saya tulis untuk Indonesia dan menjadi heboh dan kemudian diterbitkan di Orientierung itu gitu kan. Dan di situ juga terjadi perdebatan, jadi dijawab oleh 2 Indonesianis lain, saya jawab lagi. Jadi dan kemudian debat itu saya tulis lagi dalam bahasa Indonesia, ada di buku ini gitu kan. Jadi ya itu yang mungkin paling banyak diminati orang, diminati gitu dan kan. diingat orang. Ya, gitu saya kan. masih ingat perdebatan itu ya. Dan itu memang kan masa-masa ya itu. Sebagian terjadi di Milis, iya betul. Di Milis jurnal perempuan gitu kan. Kemudian ya itu juga masa saya belum punya internet waktu di rumah, jadi ya ini kan di warnet. Di warnet, debatnya di warnet. Iya tuh bergadang gitu kan, gitu kan. Jawab itu respon tulisan Milis gitu ya, seperti itu kan suasananya saat itu betul. Nah, itu kemudian menyebar jadi debat yang terjadi di Milis itu gitu kan ya, entah pecahannya atau satu bagian atau kadang kemudian dimuat di mana-mana gitu kan. Jadi memang kok heboh sekali waktu itu. Betul. Memang itu agak seru ya gitu. Seru dan mungkin waktu itu konteksnya begini Mbak ya. Mungkin ya kurang lebih. Jadi sastra Indonesia ini kan sekian lama tidak muncul perdebatan yang tajam ya. Ya terakhir ya mungkin Manikebu ya. Manikebu Lekra tahun 70-an juga mungkin ya kelompoknya Abe Yasin, Bulu Mariati ya, tapi kan tidak setajam ini. Nah, ketika tahun 2000-an akhir itu, ketika Anda menulis kritik yang sangat tajam untuk kelompok Utan Kayu dan Gunawan Muhammad, Ayu Utami dan lain-lain, orang-orang yang dulu
juga ingin mengkritik hal yang sama, tapi tidak bisa membahasakannya lewat kritik sastra yang metodologis. Ya, menemukan oase, menemukan oasenya dalam kritik-kritik yang Anda tulis pada saat itu. Iya. Gitu. Saya pikir begitu ya. Orang merindukan ada perdebatan sastra lagi yang bermutu. Kan lanskap sastra Indonesia ketika saya kuliah hampir waktu itu dikuasai oleh kelompok itu. Hampir dikuasai ya. Di pusat ya, di Jakarta ya, hampir dikuasai oleh kelompok Utan Kayu dan kawan-kawan itu. Sehingga tidak teman-teman saya di Jakarta susah mencari alternatif. Ya. Mungkin di Jogja banyak pilihan ya. Tapi teman-teman saya di Jogja, mahasiswa-mahasiswa biasa di FIB UI, tidak punya banyak pilihan ya. Lagi-lagi ya Geng Utan Kayu. Lagi-lagi novel yang laris dan banyak di-endorse orang-orang ya Geng Utan Kayu. Kemudian muncullah kritik Mbak Katrin saat itu. Saya pikir konteksnya begitu Mbak Katrin. Ya menarik ya kalau dilihat dari pihak itu. Ya saya kan nggak tahu, cuman yang saya dari respon yang saya dapat memang benar sebagian orang merasa bahwa ya selama ini mereka juga merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Betul, kan? betul. Mungkin dominasi Utan Kayunya, tapi juga mungkin di karya Ayu Utami ya terutama ya gitu kan. Walaupun saya menulis tentang beberapa yang lain juga gitu ya. Nah, tapi kesulitan untuk memformulasikan tepatnya apa ya yang salah di situ gitu kan. Dan itu yang coba saya kembangkan kan yaitu dari esai pertama sampai ke yang makin mendalam gitu membahas persoalan itu gitu kan. Kan waktu itu juga ya memang itu komunitas yang dominan tapi juga kritik juga ada gitu kan. Tapi itu kritik kadang atas dasar moral gitu kan. Ya seperti waktu itu kan kalau tidak salah ingat Taufik Ismail bicara tentang gerakan syahwat merdeka gitu. Itu kan kritik atas dasar ini kan moral, agama gitu kan. Dan saya kan nggak masuk dari sisi itu. Betul. Gitu. Saya juga waktu itu belum Muslim gitu kan. Jadi kalau mungkin belakangan orang mengaitkan seakan-akan ini karena saya Muslim jadi saya nggak sepakat dengan bicara seks, ya nggak ada kaitannya gitu kan. Saya bicara atas dasar lebih ke ya perspektif pasca kolonial gitu kan. Mungkin lebih ke keadilan representasi gitu kan. Jadi saya melihat Ayu Utami dan beberapa sastrawan yang ya sealiran itu menggambarkan menggambarkan keterbukaan tentang seks itu gitu kan, atau ya juga dalam hal perilaku juga itu sebagai sebuah kemajuan gitu kan. Meninggalkan segala nilai dan norma itu kemajuan, sedangkan otomatis kan sebagai implikasinya orang yang ketat membatasi diri itu kolot gitu. Dan itu kan tidak adil karena itu kan mayoritas masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi seakan-akan itu hanya segelintir orang gitu kan yang mungkin hidup di kota-kota besar gitu kan. Yang kemudian seakan-akan ini sudah lebih maju, sedangkan ini apa gitu kan. Ya kan enggak tidak adil gitu kan. Apakah dan apa hubungannya juga misalnya bahkan dengan feminisme gitu kan. Apakah orang yang ganti-ganti pasangan kemudian otomatis lebih feminis, kan nggak ada hubungannya. Jadi dan itu juga mempengaruhi ya. Saya banyak dapat respon dari orang yang merasa bahwa kok feminisme kayaknya itu gitu kan. Feminisme itu kebebasan seksual. Dan itu dipengaruhi oleh Ayu Utami juga gitu kan. Bahwa orang mempersepsi itu kemudian menjadi anti dengan feminisme dan ya di momen tertentu mungkin harus belajar ulang untuk melihat bahwa feminisme itu tidak harus seperti itu. Dan feminisme Islam juga ada, gitu kan, dan atau ya feminisme pasca kolonial, feminisme yang berfokus bukan pada ya
pada tubuh, tapi kan pada tubuh pun bukan sekedar kebebasan gitu kan. Bahkan soal seksualitas pun kan fokusnya selalu pada kebebasan seksual. Bukan misalnya belakangan ya saya nanti esainya akan masuk di versi yang baru itu saya menulis misalnya tentang novelnya Kudung Dharma Romanca Telembuk itu kan bicara tentang pemerkosaan, tentang pekerja seks. Itu kan hal-hal seperti itu justru nggak ada gitu kan di novel ala Ayu Udami gitu kan. Yang ada hanya ya semakin bebas bicara seks atau menerima perilaku seks yang apa saja, tapi bahwa di situ juga ada kekerasan gitu kan. Ada hal seperti itu gitu kan. Itu kurang dipersoalkan atau kadang-kadang bahkan disepelekan gitu kan. Karena misalnya di buku di karya Jenar Maesa Ayu ada cerpen yang sangat ganjil gitu kan, yang bicara tentang hubungan seksual antara seorang ayah dengan anak gitu kan, dan itu tidak dipersoalkan sebagai sebuah kekerasan seksual gitu kan, tapi malah ya ditulis dengan gaya yang ya agak eksperimental yang lebih ke merayakan itu gitu kan. Jadi rasanya ini gimana ya kok nggak ada ketegasan dalam mengatakan yang seperti ini bukan pembebasan seksual tapi kekerasan. Ini kekerasan kan, seandainya hal seperti ini benar terjadi antara seorang ayah dengan anak perempuannya gitu. Ya. Dan saat itu digongin oleh jurnal Bumi Putra. Ya. Ya, waktu itu kayak semacam kalau di Indonesia namanya Zine ya, Zain ya. Jurnal bawah tanah yang dibagikan kemana-mana dan teman-teman saya waktu itu juga memfotokopinya ya secara mandiri. Oh iya, memang menyebar. Memang menyebar saat itu ya, dan ramainya menjadi semakin resonansinya menjadi semakin jauh ya mungkin karena salah satunya karena dari jurnal Bumi Putra itu, dan sangat waktu itu kami anggap sangat progresif ya, wah ini keren banget ya. Gitu kira-kira. Ya dalam beberapa tahun terakhir ini saya belum menemukan lagi perdebatan sastra yang setajam itu di akhir tahun 2000-an sampai awal tahun 2010 ya. Ya sempat ada misalnya Martin Suryajaya dulu di tahun 2013-2014 ya, yang juga mengkritik kelompok Gunawan Muhammad dan kawan-kawannya. Tapi setelah itu saya belum menemukan lagi ya, perdebatan yang setajam dan seheboh zaman Mbak Katrin 2010 dulu. Tapi kalau Anda melihat ya, ini kenapa sastra Indonesia itu cenderung tiarap dari perdebatan yang sifatnya kritikal seperti Anda dulu? Iya, gimana ya? Saya juga sulit menganalisis ya. Tapi ya mungkin salah satunya yang saya lihat itu antara kritikus dan kritikus atau ya pengkaji sastra dengan sastrawan kan seperti apa hubungannya gitu kan. Dan ya yang sering terjadi selama ini kan kalau dalam jenis-jenis esai yang kemudian misalnya juga diresepsi oleh publik gitu kan, bukan khusus akademisi saja, itu sering sekali sastrawan kemudian merangkap kritikus. Dan itu tidak masalah sih sebetulnya gitu kan. Cuman kan kadang-kadang fokusnya itu sebenarnya lebih ke sebagai sastrawan lalu sekali-sekali menulis kritik. Jadi mungkin ketajamannya sebagai kritikus itu tidak sekuat itu gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Karena fokusnya kan bukan di ya memperdalam sebagai kritikus gitu kan.
Tapi menulis karya. misalnya ya menulis karya gitu kan, dan kemudian ya merespon karya orang lain gitu kan. Jadi itu bisa menarik, tapi saya rasa kalau hanya itu yang dominan agak bermasalah gitu kan. Sedangkan yang dari kalangan akademisi, nah itu kadang-kadang tidak selalu berhubungan, tapi kadang ya itu tadi karena budaya yang di mana kebetulan saya tidak harus terlalu terlibat, yaitu Scopus dan sebagainya, itu kan menciptakan budaya sendiri di mana individu juga tidak bisa disalahkan. Jadi masing-masing mulai dari ketika masih mahasiswa sampai jadi dosen kan harus mengejar itu, gitu kan. Jadi menulis di media yang ya bukan untuk sastrawannya, gitu kan. Termasuk juga Indonesianis yang berkarya di luar kan juga kebanyakan begitu, gitu kan. Jadi nulisnya untuk di luar kan, sastrawan Indonesia juga belum tentu bisa membaca itu. Sastrawan Indonesia kan tidak semuanya bisa bahasa Inggris misalnya. Jadi dialognya itu antara kritiknya sama ya memang yang terlibat secara langsung di produksi karya sastranya, saya rasa nggak selalu jalan gitu ya. Tidak dinamis ya. Iya, kadang hidup di dunianya sendiri, misalnya mahasiswa meneliti dan gitu kan. Apakah itu kemudian membawa hal menarik ke dunia sastranya? Kadang kan juga ya saya waktu itu saya rasa diuntungkan oleh situasi bahwa saya terlibat langsung juga gitu kan di di kalangan sastrawan kan. Saya juga dulu bersama dengan mantan suami saya Saud Situmorang gitu kan. Jadi saya memang bergaul di situ dan menjadi tahu perdebatan atau kegelisahan mereka apa. Sehingga saya bisa masuk ke situ. Tapi kadang-kadang saya lihat ya kalau yang murni bergaulnya di dunia akademis kan belum tentu tahu. Belum tentu tahu, betul. Sastrawan itu lagi memikirkan apa, lagi merasakan persoalan apa. Kan kadang kayak politik sastra itu kan ya soal karya, tapi juga soal akses gitu kan, dan sebagainya. Jadi bukan sekedar saya mau meneliti karya yang tentang apa, ini gitu kan, tapi ini saya posisi sastrawan ini di komunitas mana, siapa yang diuntungkan, bagaimana permainannya dan sebagainya. Itu kan kalau tidak diketahui menjadi seperti ya agak timpul gitu ya. Timpang. Analisis dari akademisinya timpang. Tapi Anda ketika terlibat langsung di dalam politik sastra Indonesia di era itu ya, bahkan sampai hari ini, apa Anda melihat seperti apa? Ini politik sastra Indonesia ini barang apa ini sebenarnya? Gengnya Gunawan, ada geng Jogja, ada gengnya Saud misalnya. Ada geng mana lagi, geng Jawa Timuran, ada geng Bali. Ini sebenarnya apa? Ya, kalau sekarang terus terang saya juga enggak terlalu mengikuti lagi gitu kan. Lansapnya sudah beda. Perdebatannya kan selalu baru gitu kan, dan tidak semua juga saya ikuti gitu kan. Tapi yang menarik kan gitu kan, yang cukup dominan saat itu kan soal antara ya dominasi Jakarta, tapi juga di Jakarta beberapa komunitas gitu kan, orang-orang di pedalaman gitu kan, atau di di daerah yang kemudian merasa terpinggirkan gitu kan, tapi juga dari gaya tulis kadang-kadang gitu ya. Itu pernah juga saya bahas di salah satu esai. Misalnya kalau kita membaca ya karya Ayu Tami, tapi mungkin juga beberapa sastrawan udan kayu lainnya gitu kan. Jadi secara pandangan pertama kesannya canggih, juga mungkin warna misalnya kritik relasi kuasa global, pasca kolonial itu ada. Tapi
sebetulnya di permukaan Dangkal. gitu kan. Sedangkan sastrawan yang mungkin bergeraknya di daerah atau memang dari kalangan entah buruh itu entah ya di marginal gitu kan, itu sebenarnya isunya lebih menarik, tapi mereka tidak punya akses untuk teorinya misalnya gitu kan, baik ya mungkin secara langsung bacaan teoritis tentang pasca kolonial misalnya, tapi juga ya mungkin bacaan sastrawan sastra luar yang bisa menjadi contoh dan sebagainya. Sehingga lama-lama kesannya memang yang punya akses itu lebih canggih. Tapi secara kedalamannya enggak gitu kan, karena sebenarnya kan mereka tidak mengalami itu gitu kan, mereka hanya merasakan ini gaya ini yang sekarang ngetren gitu kan, terus meniru. Tapi ya yang sebenarnya berada di posisi tertindas itu menulis dengan gaya yang berbeda, dan itu kemudian tidak dilihat karena tidak mengeksplisitkan masalah pasca kolonial itu dan sebagainya gitu kan. Dianggap di luar kanon. Iya, itu kan seperti ya misalnya Wiji Tukul kan harus diakui memang puisinya sangat menarik gitu kan. Tapi siapa yang pernah membahas itu dengan mendalam gitu kan? Ya kan nggak ada ya, saya juga belum gitu harus diakui. Ya salah satu yang sembarang, ya bukan sembarangan, yang keliru misalnya Gunan Muhammad menganggap puisi Wiji Tukul itu catatan kaki dalam sastra Indonesia. Ya itu kan menunjukkan tadi yang Anda bahas. Ya, dalam satu tinjauannya tentang mana sih? Wiji Tukul, dia bilang puisi itu adalah semacam catatan kaki. Loh, catatan kaki bagaimana? Ya itu menunjukkan tadi kalimat itu menunjukkan ada semacam kejumawaan, kejumawaan yang sentral dan merasa menjadi kanon, mungkin seperti benar. Itu. Padahal kalau kita lihat ya, membuat puisi pergerakan tapi tidak sloganistik. Tidak sloganistik itu kan sulit sekali. Dan itu berhasil. Kalau misalnya membandingkan Wiji Tukul dengan beberapa sastrawan PKI yang tidak populer dulu, yang beberapa puisinya dimuat di Harian Rakyat. Mereka kan slogan. Sebagian besar itu kan slogan semua. Iya, benar. Tukul muncul dengan bahasa yang baru, yang beda dengan sastrawan-sastrawan PKI kelas 2 dulu. Iya, benar. Itu benar-benar baru kayaknya. Baru sekali. Dan bisa dengan sangat sederhana bisa membangkitkan bagaimana suasana pergaulan di kalangan buruh, tukang becak. Tapi itu mencerminkan kepedulian, empati. Tapi bisa untuk pergerakan juga. Betul. Gitu kan. Itu luar biasa itu. Tapi setelah 20 tahun lebih Anda menggeluti dunia sastra Indonesia dan menjadi kritikus sastra Indonesia, apa yang bisa Anda refleksikan hari ini, Mbak Katrin? Kan sudah ada jarak nih ya, dari Anda menyelesaikan disertasi ini tahun 2004 sampai sekarang, udah ada jarak ya, 2 dekade. Apa yang Anda refleksikan dari 2 dekade ini tentang sastra Indonesia? Apa ya? Wah, itu pertanyaannya sulit. Ya refleksi, maksudnya tentang keterlibatan saya atau tentang keterlibatan Anda sendiri, Indonesia. tentang keterlibatan Anda. Iya, ya ini memang kemarin kan karena ini ada rencana penerbitan ulang, jadi saya menulis kata pengantar baru dan saya baca ulang beberapa tulisan lama. Saya juga terheran-heran sendiri, kadang lupa saya pernah nulis apa dan bagaimana. Dengan jarak, mungkin kalau sekarang gitu ya, bagi saya menarik ya perjalanan saya kemudian terlibat di situ, ikut berdebat, juga itu kan pengalaman yang unik ya, karena Indonesianis biasanya diposisikan dan memposisikan diri kan sebagai pengamat dari luar. Gitu. Sedangkan saya ya karena saya ada di sini, saya nulis dalam bahasa Indonesia.
beda posisi, dan itu kadang-kadang juga direspon dengan ya ada orang yang merasa tidak nyaman dengan itu gitu kan. Jadi itu bagi saya itu pengalaman mencari posisi sebetulnya. Saya itu sebenarnya mau memposisikan diri seperti apa gitu kan. Dan ya sebagian saya mengingat keseruannya, tapi mungkin ini juga persoalan usia kali ya gitu kan. Kalau sekarang saya sudah tidak terlalu tertarik untuk terlibat dengan perdebatan yang ya harus diakui kadang-kadang waktu itu sangat panas gitu. Iya, iya, betul. Emosional gitu. Terasa sekali. Kalau sekarang saya ya yang kayak gitu tuh udahlah gitu. Gimana saya udah enggak gitu kan. Tapi kalau bukan berarti saya secara kontennya itu tidak lagi sepakat, cuman gaya berdiskusinya itu ya memang itu semangat muda. Kalau sekarang saya udah di atas 50 ya akan kurang pantas kalau masih seperti itu. Jadi ada faktor U juga ternyata. Iya, tentu saja ada gitu. Dan itu ada jarak tertentu dengan itu saya mengamati itu, tapi di sisi lain ya itu menarik bagi saya, yaitu negosiasi saya mencari ini sebenarnya posisi saya terhadap sastra Indonesia atau Indonesia itu yaitu ada ruang untuk merefleksikan itu sambil berdiskusi itu gitu kan. Karena kemudian pertanyaan yang muncul juga ketika itu meluas ke jurnal Orientierung tadi itu kan apakah pantas gitu kan saya sebagai orang Jerman terlibat dengan cara seperti itu gitu kan. Gitu kan. Karena ya saya bukan orang Indonesia, apakah kemudian misalnya saya mengkritik keras karya sastra Indonesia tertentu itu pantas enggak gitu kan. Apa hak saya, apakah itu orientalis gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu sempat muncul di Milis gitu kan. Jadi itu bagi saya malah menjadi ruang untuk berefleksi ya gitu kan. Sebenarnya hubungan relasi kuasanya itu bagaimana? Karena kan memang biasanya orientalis itu gitu kan ya oleh wacana orientalisme ditempatkan di tempat tertentu kan gitu kan. Saya dengan pendidikan saya di ya waktu itu juga fakultasnya masih namanya orientalistik gitu kan. Jadi dididik sebagai ahli budaya Austronesia kan itu pada dasarnya gitu kan untuk dari luar mengomentari dan menulis tentang budaya lain gitu kan, budaya Asia gitu kan. Jadi ya itu kan posisi yang dari segi relasi kuasa ya sangat rumit gitu ya, karena itu peninggalan kolonial gitu. Jelas sekali bahwa sampai sekarang di negara-negara barat ada jurusan-jurusan seperti itu. Jurusan itu di kampus Hamburg itu memang juga jelas lahir dari sejarah kolonial. Karena kan ada beberapa koloni di Pasifik gitu kan. Jadi lahirnya sebenarnya dari situ, walaupun ketika saya kuliah itu udah beralihnya ke Indonesia gitu kan, fokusnya gitu kan. Jadi itu memang ya sekian jurusan yang melihat ke luar dunia barat gitu kan, menulis tentang itu kan bagian dari penataan yang dikritik Edward Said sebagai itu orientalisme gitu kan. Jadi kemudian ya saya lahir dari didikan seperti itu, kemudian ya karena memang jalan hidup saya seperti itu bukan karena saya sengaja melawan atau apa, dari awal kan itu memang terjadi gitu aja gitu kan, bahwa saya kemudian tinggal di sini gitu kan, kemudian menulis dalam bahasa Indonesia ya karena saya memang di sini mau ngapain nulis dalam bahasa Jerman kan nggak masuk akal. Jadi memang itu terjadi begitu saja gitu kan, tapi kemudian saya merasakan ini kan agak di luar kebiasaan gitu kan.
Tapi saya merasa itu lebih pas gitu kan, karena saya tidak lagi memposisikan diri sebagai pengamat luar yang seperti membawa otoritas tertentu gitu kan, sebagai peneliti luar untuk menilai Indonesia secara keseluruhan, tapi saya terjun saja dan terlibat dalam perdebatan yang memang sedang berlangsung gitu kan. Di mana saya juga ya sekedar sebagai salah satu yang ngirim tulisan ke koran, dimuat atau tidak dan sebagainya, kan sama gitu ya, gitu kan, posisi saya dan dalam bahasa yang bisa dibaca oleh orang Indonesia gitu kan. Jadi ya saya merasa itu posisi yang lebih oke gitu kan. Dan malah bahwa orang kemudian malah melihat itu sebagai seakan-akan tidak adil, seakan-akan orientalis, itu mungkin implikasi dari ya saking biasa gitu ya sistem orientalisme itu berjalan gitu kan, sehingga orang datang dan berjarak dan memang dengan sopan santun, tapi kemudian menulis dengan suara otoritatif dari luar itu seakan-akan bisa diterima dengan wajar. Tapi ketika saya masuk, tapi ya ikut emosi, ikut marah, ikut mengkritik tajam gitu, juga. Itu seakan-akan bermasalah gitu kan. Jadi ya itu walaupun tentu saja dengan posisi itu pun konteks latar belakang saya dan sebagainya tetap berperan, dan saya selalu tetap harus berefleksi ini bagaimana ya sebenarnya relasi kuasanya, karena tetap saja saya kulit putih dan mungkin orang yang saya ajak bicara bukan, dan ini apa gitu kan. Tapi itu tetap lebih nyaman daripada saya memilih posisi berjarak tadi gitu kan. Yang mungkin membuat saya seperti tidak bisa disentuh, tapi sebenarnya relasi kuasanya lebih berat gitu ya. Kalau Indonesianis mungkin memang memandang Indonesia sebagai sebuah keseluruhan, minimal harapannya kan itu kan, dan orang selalu kemudian melihat oh ini ahli tentang Indonesia. Walaupun biasanya itu kan tidak tepat ya, karena orang punya keahlian yang sangat khusus, misalnya tentang periode sejarah tertentu atau aspek budaya tertentu atau apa, tapi ya bagaimana bidang seperti itu diajarkan kan, tetap harapannya seperti oh kita menjadi ahli suatu daerah gitu kan. Dan itu bagi saya juga sebetulnya agak bermasalah ya, karena saya tidak pernah merasa gitu kan. Kalau saya kemudian pulang, kemudian saya ditanya Indonesia itu sebenarnya bagaimana gitu kan, atau bagaimana komentar Anda tentang perkembangan politik Indonesia saat ini, ya saya juga nggak bisa jawab, karena kan saya bukan ahli politik. Kalaupun saya punya pendapat tentang politik, yaitu sekedar sebagai orang awam seperti semua orang lain juga gitu kan, yang mungkin mengikuti berita, mungkin tahu hal tertentu, kurang paham hal lain gitu kan, ya gitu aja gitu kan. Yang memang saya pelajari secara mendalam kan hanya hal tertentu ya mungkin di sastra itu pun saya kesulitan kalau ditanya oh bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan sastra saat ini. Ya nggak tahu, saya nggak baca semua karya sastra saya. Yang kebetulan saya minati, saya mungkin punya pandangan tentang itu, gitu kan. Itu gitu kan kita terlibat di tengahnya itu tidak kemudian merasa tidak punya overview yang luar biasa seperti itu gitu kan. Sehingga ya persentuhan saya dengan Indonesia gitu kan. Ya saya merasa justru penting untuk selalu memahami keterbatasannya gitu kan. Jadi misalnya ketika di sini gitu ya, karena saya mengajar di kajian budaya, dan kajian budaya itu kan pendekatannya ya, kalau topik penelitian mahasiswa sangat beragam, dan hampir selalu kalau saya persentuhan dengan penelitian mahasiswa itu sesuatu yang bagi saya sama sekali baru.
tentang jenis musik tertentu, tentang ritual tertentu, tentang kebiasaan tertentu, apalah gitu kan, sesuatu yang bagi saya juga, saya baru ada begitu ya, dan itu juga bagian dari Indonesia, saya baru tahu gitu kan, sehingga sulit gitu kan untuk bagaimana ya gitu kan, hubungan saya dengan Indonesia atau pandangan saya tentang Indonesia. Ya saya terlibat, dan saya seperti semua orang itu terlibat di hal-hal tertentu, ikut ngomong di hal tertentu, hal lain itu sama sekali saya nggak paham. Gitu kan. Saya merasa itu justru posisi yang lebih nyaman gitu kan. Termasuk ya misalnya kalau seringan orang berkomentar, Islam Indonesia itu berbeda, dan saya ikut mengalami itu karena sebagai orang yang masuk Islam di Indonesia, ya tentu kadang saya membandingkan dengan cerita orang yang mungkin bersentuhan dengan Islam di Timur Tengah gitu kan, atau masuk Islam di negara barat, ya berbeda. Saya melihat perbedaan itu, tapi kan saya tetap tidak bisa secara langsung membedakan, membandingkan gitu ya. Sebenarnya rasanya tinggal di Timur Tengah saya seperti juga nggak tahu, atau di Indonesia pun mungkin seandainya saya tinggal di Aceh misalnya, pengalaman saya pasti berbeda. Tidak sama dengan saya masuk Islam di Jogja ini gitu. Jadi ya tetap selalu sangat khusus dan sangat kontekstual kan. Iya betul. Kan begini, Mbak Katrin, ada banyak baik Indonesianis, baik akademisi maupun yang bukan, terutama dari negara-negara Barat ya, dari Amerika atau negara-negara Eropa Barat yang memandang dunia timur, atau dalam pembicaraan kita lebih spesifik Indonesia, sebagai satu entitas yang eksotis. Ya. Eksotisisme oriental ya. Yang sebenarnya ini warisan, bagi saya ini warisan kolonial ya. Yang menganggap dunia timur itu sebagai dunia yang eksotis, misteri. Karena itu mereka tertarik. Mbak Katrin, kalau bisa dirumuskan ya, secara sangat personal ya pertanyaannya. Apakah ini pertama kali timbul dari eksotisme atau dari ketertarikan intelektual tentang bangsa-bangsa Austronesia ini? Ya kalau di awal saya rasa ya benar, eksotisme seperti ini tentu mempengaruhi saya. Jadi saya sebagai remaja gitu kan, itu tertarik Asia. Ya itu memang tentu saja eksotisme itu ada, harus diakui gitu kan. Dan itu tentu saja bagian dari wacana kolonial, memandang ya mungkin eksotisme itu kan di satu sisi itu bisa dikatakan dekat dengan rasisme, dengan memandang rendah, tapi juga di sisi lain mengagumi gitu kan. Dan saya rasa ya itu yang saya alami juga di masa remaja. Saya selalu merasa kurang nyaman dengan budaya saya sendiri. Jadi ada kegelisahan tertentu, dan itu saya rasa memang kalau kita mencari mungkin unsur positifnya ya gitu kan, dalam eksotisme itu ya, kalau dilihat dari pengalaman orang yang mungkin mencari spiritualitas timur gitu kan, atau mencari alternatif di budaya timur, itu kan kalau kita melihat secara keseluruhan sebagai fenomena, ya ini bagian dari wacana kolonial. Tapi kalau kita melihat dari pengalaman orang Barat yang berada di dalamnya, kan ini pencarian. Ya, pengalaman personal. Berangkat dari kegelisahan bahwa ada sesuatu yang kurang di budaya kami, terus itu sepertinya ada di Asia, gitu kan? Ada dalam budaya-budaya timur, gitu kan? Itu, gitu kan, yang memang saya alami, gitu kan, dari sebelum masuk ke jurusan itu, gitu kan. Jadi ya memang pencarian, saya pernah ya itu tadi belajar Buddhisme, gitu kan, tertarik budaya Jepang, baca-baca buku tentang orang yang ke Jepang masuk ke biara dan sebagainya, ya yang seperti itu gitu kan. Jadi
Dan memang saya di masa SMA tuh semacam outsider yang kurang bisa nyambung dengan teman-teman sekelas gitu kan. Jadi yang selalu selalu gelisah gitu kan, selalu mencari hal yang berbeda. Jadi itu memang ada gitu. Kalau bahasa anak muda saya anak nerd kali ya dulu ya. Mungkin ada unsur itu ya sih gitu kan. Jadi suka belajar terutama ya bahasa dan sebagainya. Suka baca, tapi juga ya itu mungkin dari segi teman-teman itu tertariknya fashion dan sebagainya. Saya mencoba meniru, kok nggak kena, diketawain gitu kan. Jadi gitu ya? selera musiknya kok nggak dapat gitu kan. Jadi ya itu gitu kan. Saya berada di posisi seperti itu. Ketika Anda remaja ya, itu. Gitu kan. Dan mencari di situ kan, mencari alternatif ya gitu kan. Dan ya harus diakui bahwa itu salah satu motivasi yang membawa saya masuk ke jurusan itu gitu kan. Dan saya sama sekali tidak sadar saat itu soal kolonialisme gitu kan. Kalau di Jerman itu karena mungkin kolonialisme Jerman itu tidak seeksplisit hadir dalam pelajaran sejarah dan sebagainya, juga mungkin lebih karena Jerman agak terlambat, jadi lebih sedikit gitu kan. Jadi wilayah saya sama sekali, dikit sekali. Saya tidak sadar sama sekali ada persoalan itu. Walaupun saya sadar dengan ketidakadilan global, saya sempat pas remaja aktif di Amnesty International gitu. Jadi itu saya sadar, tapi soal bahwa ini warisan kolonial, bahwa Jerman juga punya koloni dan sebagainya itu di luar di luar wawasan saya waktu itu. Di dalam perjalanan intelektual Anda itu kan ya kemudian agak berbarengan dengan perjalanan spiritual ya. Ya, gitu. benar. Ya. Saya pikir begitu ya. Ya. Anda mempelajari Zen Buddhisme. Ya. Kemudian mungkin beberapa aspek-aspek agama ketimuran ya juga Anda pelajari. Kemudian Anda menemukan Islam. Ya. Setelah di sini sini dan menemukan Islam. Ini personal lagi, kalau boleh saya tahu ya, dalam konteks tadi antara dari pertanyaan saya tadi dari eksotisme dan pencarian intelektual, Anda proses menemukannya ini bagaimana? Menemukan Islam. Ya, sebenarnya tadi kelihatan seperti nyambung, tapi itu ada lompatan yang cukup jauh kan, gitu kan, dari di masa remaja, dewasa muda, saya ada fase pencarian seperti itu, gitu kan. Kemudian saya kuliah, gitu kan. Saya tinggal di Indonesia untuk saya menetapnya di Jogja itu dari tahun 2002 kalau nggak salah ingat gitu kan, sampai akhirnya masuk Islam itu berapa tahun kemudian ya, sekitar 10 tahun kemudian gitu kan. Tidak ada pencarian lagi di situ gitu kan. Jadi ada vakum gitu kan. Saya ya fokus ngajar gitu kan, terlibat di dunia sastra dan sebagainya, dan tidak lagi. Jadi pencarian itu putus gitu kan di situ gitu kan. Putus. Dan bisa dikatakan dulu ya di remaja kan saya dibesarkan ya antara Kristen dan ateis gitu dikatakannya. Saya dibaptis gitu kan, Protestan gitu kan, Lutheran gitu kan. Tapi itu lebih kepada ya karena nenek saya yang juga sebenarnya nggak pernah ke gereja tapi masih menganggap dirinya Kristen gitu kan, merasa itu penting gitu kan. Jadi saya dibaptis, tapi di rumah tidak ada praktik agama apapun. Tapi saya masih memilih kemudian untuk ke gereja di CD gitu kan. Dan pernah aktif juga di gereja gitu kan. Kemudian tertarik ke tadi Buddhisme gitu kan. Waktu tinggal di Bali gitu kan, kuliah di Bali dan sebagainya ya tertarik ke Hindu Bali gitu kan. Jadi berbagai agama saya eksplorasi gitu kan. Juga ya seperti
yoga gitu kan. Ya aliran-aliran kepercayaan yang mungkin meditasi tapi tidak dengan harus ikut agama tertentu. Ya semua hal-hal seperti itu pernah saya eksplorasi di masa remaja, dewasa awal, usia 20-an gitulah. Dan saat itu mungkin Islam satu-satunya yang saya nggak kepikir sama sekali. Jadi nggak ada ketertarikan sedikit pun ke sana. Gitu kan. Dan itu mungkin juga itu kan masih waktu saya remaja masih sebelum 11 September. Jadi 11 September kan yang membuat Islam menjadi perhatian besar, walaupun secara negatif tapi perhatian. Waktu saya remaja itu Islam itu jarang diomongkan gitu kan. Jadi sekedar ya imajinya cenderung negatif tapi juga jarang ada. Jadi nggak kepikir sama sekali ke Islam gitu kan. Jadi ya itu gitu kan, kemudian saya tidak memikirkan itu lagi dan pada akhirnya saat saya masuk Islam itu bukan pencarian intelektual sih gitu kan. Jadi nggak kepikir juga itu terjadi seperti tarikan dari dalam aja yang tiba-tiba terjadi, tiba-tiba ada suasana pencarian itu lagi, dan dalam waktu singkat sih gitu kan, dari saya mulai resah, kemudian saya sadar bahwa ini mungkin ke spiritual ya gitu kan. Kemudian saya memang masuk Islam itu hanya beberapa minggu gitu kan. Prosesnya yang saya juga tidak paham apa yang sedang terjadi, tapi itu terjadi aja. Jadi kalau mau yang mempengaruhi, ya saya waktu itu sudah lama juga tinggal di tengah orang Muslim gitu kan. Kenapa di saat itu ya tidak terjelaskan juga. Ya itu hidayahnya datang di saat itu ya kenapa Allah pergandakan begitu saya nggak tahu ya gitu kan. Kan Allah yang memilih momennya yang pas gitu kan. Nah setelah itu kan Anda juga lebih intens mungkin ya berinteraksi dengan beberapa komunitas-komunitas Islam di Jogja terutama ya, di Jogja dan sekitarnya. Dan Anda bertemu dengan komunitas pesantren misalnya, ya, dengan orang-orang NU seperti saya. Ya. Nah, terutama dengan komunitas pesantren ya, apa persepsi Anda mulanya tentang pesantren? Ya, saya memang dari awal mungkin karena persahabatan dengan lebih banyak orang NU, walaupun bukan berarti tidak bersentuhan dengan Muhammadiyah ya. Waktu saya masuk Islam, saya tinggal di daerah yang sebenarnya di sana masjidnya Muhammadiyah. Jadi beberapa kali saya ikut di awal-awal itu ikut sholat di masjid gitu kan, atau pas puasa dan sebagainya. Itu ya ikut di tempat Muhammadiyah juga. Jadi dari awal saya sadar ada perbedaan itu gitu kan. Dan perbedaan jumlah rakaat dan sebagainya, taraweh gitu. Saya dari awal tuh nyadar ada itu, tapi kalau dari segi kedekatan karena banyak teman hubungan NU, personal, jadi misalnya saya awalnya belajar sholat gitu kan, saya udah tanya yang mana yang biasa di kalangan NU, saya ngikutin itu gitu kan, bacaannya dan sebagainya. Jadi lebih cenderung ke sana gitu kan. Walaupun kalau sekarang saya sebenarnya lebih luas, itu tidak lagi menjadi persoalan bagi saya soal perbedaan itu gitu kan. Jadi tapi ya itu waktu itu saya persentuhannya lebih banyak di situ. Kemudian ya di awal sih saya banyak belajar sendiri karena belum siap untuk bercerita gitu kan. Jadi saya tahan mungkin sekitar tahun pertama itu yang tahu saya Muslim itu mungkin hanya 1-2 orang. Jadi benar-benar saya jalan sendiri dan itu saya mulai belajar lebih banyak ya dengan yang tersedia online sama buku gitu kan. Buku yang misalnya yang panduan sholat yang paling standar yang warnanya biru muda itu. Nah, misalnya itu saya hafal dari situ. Panduan dari transkrip Latinnya ya, belum bisa baca Arabnya. Gitu kan. Tapi terus saya cari online gitu, mulai bisa baca
huruf Arab gitu. Itu saya belajar sendiri. Jadi ketika akhirnya mulai belajar dengan orang, saya udah bisa baca hurufnya. Jadi tinggal perbaiki ucapan dan sebagainya. Jadi itu saya sendiri gitu kan. Nah, terus mulai terlibat itu ya memang saya kemudian mencari awalnya ada kawan yang juga punya pondok tapi agak jauh. Saya beberapa kali ke sana, kemudian akhirnya diantar karena waktu itu rumah saya dekat dengan Pondok Krapyak. Jadi saya diantar ke Bu Ida waktu itu masih ada Mbah Zainal, belum meninggal gitu kan. Jadi saya diantar ke sana, kemudian ya rutin pas belajar privat. Jadi waktu itu ada beberapa teman lain yang ada yang mualaf, ada yang tidak menjalani, kemudian mulai belajar lagi. Pokoknya ada teman-teman belajar yang kayak privat dengan Bu Ida gitu. Dan itu mengasihkan sih, gitu kan, belajar dengan. Jadi saya mulai paham gaya pesantren kan khusus itu kan, misalnya kayak kitab itu berbagai jilid, tapi kan kalau kita bayangkan kan kalau di buku akademis misalnya per jilid kan, jilid ini topik ini kan enggak begitu kan. Jilid 1 sudah mengcover semua, jilid 2 mengulang lagi semua tapi dengan lebih banyak detail. Jilid ketiga tambah detail, kan gitu kan. Itu kan khas gitu kan. Belum pernah saya temukan model yang seperti itu di jenis buku yang lain. Dan itu ya masuk akal karena kan misalnya kita nggak mungkin kita tuh setengah tahun atau berapalah dibutuhkan untuk baca satu kitab itu kita hanya belajar segala detail tentang wudu tapi belum bisa sholat kan nggak masuk akal. Memang logikanya ya memang kita harus tahu dulu dasarnya terus nanti nambah detail kan masuk akal sih gitu kan. Memang harus seperti itu gitu. Wudunya benar sampai sekian detail tapi kemudian nggak tahu sholat. Nggak bisa sholat ya. Gimana gitu. Jadi ya logis gitu kan. Tapi ya itu gitu kan sesuai kebutuhan. Oh ternyata begitu gitu. Itu menarik gitu ya. Jadi ada cara khas walaupun saya juga belakangan baru sadar mungkin kadang-kadang untuk ukuran pondok saya kurang ajar gitu. Jadi ya kan cara saya bertanya gitu kan apa gitu. Ya itu kan seperti di luar pondok gitu kan. Jadi lama-lama sebenarnya nggak sopan ya tiba-tiba nanya ini itu gitu kan terus misalnya beliau menjelaskan terus motong ini gimana ya Ida gitu kan gimana gitu ya gitu kan tapi di saat itu tidak disadari bahwa ternyata ada adab tertentu yang seharusnya dipatuhi di pondok. Tapi itu pengalaman menarik. Lalu saya kan setelah itu mondok sekitar setahun ya kan di situ juga gitu. Dan itu ya semacam masa transisi yang menarik buat saya juga gitu kan. Belajar hidup di situ dengan ikut ngaji yang standar, yang kelas standar gitu, yang tidak semuanya bisa saya ikuti dengan baik, terutama yang bahasa Arab dan sebagainya. Gak nyambung ya gitu kan karena ya seperti sudah mengandaikan orang sudah bawa bekal kan. Saya kan dari nol kan. Terus tiba-tiba menghafal ini apalah surat-surat namanya itu. Kalau menghafal ini Al-Qur'an masih mending, tapi kan kayak tata bahasa Arab dan sebagainya kan. Ya gitu kan. Jadi ini orang pada menghafal apa ini sebenarnya apa fungsinya apa kan saya nggak paham. Jadi ya nggak nyambung. Tapi artinya kan Anda di momen itu bergelut dengan dual identity ya, dengan dua identitas ya. Pertama, atau Anda sudah merasa saya sudah bisa. Tidak ada masalah dengan ada transisi yang kalau dibilang dua identitas gitu kan saya justru ini
Saya gelisah justru dengan konsep Islam sebagai identitas. Karena saya merasa saya dari awal itu saya merasa ini saya tidak mau menjadikan ini ganti identitas, gitu kan? Karena ganti identitas itu kan sesuatu yang mungkin sebagai remaja atau sebagai anak muda kadang suka saya lakukan kan kayak keren sekali kita tuh punya identitas baru, gitu kan? Fashion baru, cara berpakaian baru, dan saya juga melihat dari cerita-cerita mualaf kadang-kadang sepertinya yang masuk Islam di usia 20-an gitu kan, itu seperti itu gitu kan. Jadi tiba-tiba pakaiannya berubah total dari satu hari ke lainnya, nggak mau jabat tangan lagi, nggak mau berteman lagi gitu kan. Cari jodoh harus dari online atau lewat masjid atau apa gitu kan. Jadi sangat tiba-tiba sangat ketat gitu kan, dan lebih ke ganti identitas, tampil sama sekali sebagai manusia yang berbeda gitu kan. Saya tidak nyaman dengan itu karena saya mengalami masuk Islam itu kan sebagai sesuatu yang datang dari dalam gitu kan, tarikan, dan dari awal tuh rasanya justru ini sesuatu yang mengalir. Jadi bukan ini ya, bukan dari kan kadang kalau di genre kisah mualaf yang memang populer dan beredar di mana-mana kan kayak dari ini dari hidup yang maksiat gimana, terus gitu. Kadang-kadang kan gambar before after gitu. Jadi dari kutub yang satu ke kutub yang lainnya pakaiannya gitu. Tank top gini terus tiba-tiba dijilbabin gitu kan kayak gimana gitu kan. Jadi kayak ya ganti identitas itu gitu kan. Jadi saya tidak merasa sebelumnya itu hidup saya salah gitu kan. Maka saya kemudian sekarang itu mengubah itu gitu. Enggak gitu, tapi sesuatu saya ditarik ke arah tertentu yang saya juga belum tahu ini apa. Sampai sekarang saya merasa dan saya sadar dari awal itu ini ngalirnya jangan pernah berhenti. Jadi kalau identitas itu kan artinya berhenti. Saya itu sekarang ini gitu kan. Dan di awal tuh memang juga itu hal baru yang bagi saya juga susah. Artinya saya sadar itu tapi sambil juga. Dan di awalnya saya mencoba selalu mendefinisikan ini ngalir terus. Saya kadang-kadang di fase awal itu benar-benar malam ini saya nggak tahu tadi pagi saya siapa. Benar-benar kayak gitu. Rasanya benar-benar semua, ini apa? Semuanya tiba-tiba cair gitu kan. Nah itu dari perasaan itu kan kayak sangat menggelisahkan ya gitu kan. Jadi saya sempat mencoba, saya harus mendefinisikan saya sekarang siapa, ini apa sih gitu kan. Tapi itu pun saya mencoba dengan lewat tulisan gitu kan. Itu selalu setelah ditulis udah nggak benar lagi. Jadi memang lama-lama saya sadar memang ini begini sifatnya kayak memang. Dan sekarang saya sadar bahwa bagi saya tuh Islam tuh itu. Islam kan berserah diri. Berserah pada sesuatu yang ngalir di luar kekuasaan kita. Ya Allah mau bawa kita kemana. Jadi itu nggak bisa gitu kan, dipatok. Gitu. Identitas saya adalah ini gitu kan. Ini nggak akan berubah lagi. Ya enggak, kan kita nutup pintu gitu kan. Dari mana Allah mau menarik kita kalau kita udah nutup pintu. Saya ini titik gitu kan. Jadi memang itu enggak bisa jadi identitas. Tapi ya kalau ada peralihan dari siapa saya sebelumnya, kemudian ini dengan elemen-elemen diri saya, ya itu memang termasuk misalnya kadang saya misalnya di waktu pertama kali saya pulang ke Jerman setelah saya jadi Muslim gitu kan. Ya itu jelas saya waktu itu belum siap untuk terbuka ke keluarga dan sebagainya. Jadi belum jadi isu saat itu. Yang jadi isu malah saya takut karena semua itu kan dijalani dalam bahasa Indonesia gitu kan. Ketika saya sampai ke Jerman ini masih ada enggak gitu kan. Jadi saya khawatir kehilangan. Terus ternyata di Jerman pun
ya ini tetap sama gitu kan, itu membawa rasa ya apa lebih aman gitu kan, lebih nyaman gitu. Jadi lebih ke situ gitu kan. Jadi bagaimana mendamaikan unsur-unsur itu sampai misalnya saya mencari bacaan atau nasyid dan sebagainya gitu kan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, supaya elemen-elemen dari diri saya yang bukan Indonesia gitu kan, itu seperti ikut terislamkan. Rasanya begitu sih. Gitu. Ya. Katrin Bandel. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Para pemirsa N Online, demikian wawancara mendalam saya dengan Mbak Katrin Bandel. Ini tadi ayunan pendulum wawancaranya sangat luas. Dari mulai ngomong sastra Indonesia, kritik sastra, terus ngomong yang sangat spiritual. Mungkin ini bagian dari bagaimana seseorang itu menjadi Indonesia. Dalam konteks Mbak Katrin mungkin bukan menjadi Indonesia seperti yang kita pahami ya. Indonesia sebagai nation state bukan. Tapi bagaimana Mbak Katrin bergumul, berinteraksi dan bertemu dengan orang-orang Indonesia dan kemudian membentuk Mbak Katrin seperti hari ini. Ya. Sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.